zaman Bang Yudi dulu periode berapa? 2000? Saya 2013, 2021. Perkara apa waktu itu yang paling gede pernah ditangani? Oke, perkara Senturi, perkara IKTP. Oh, itu IKTP itu juga lumayan besar ya Mas Gaby. Itu waktu itu berapa lama proses ketika ditemukan bukti permulaan? Itu kira-kira hampir sama, hampir setahun lah ya. Senturi juga hampir setahun penyelidikannya, tetapi yang menarik kan saat itu ya suasana untuk membongkarnya itu begitu kuat gitu kan, sehingga semangat gitu kan penyidik dan sebagainya. Dan sama sebenarnya, jadi gini teman-teman penyelidik yang sekarang di KPK nama kita ilmunya sama gitu kan, nggak ada yang berbeda gitu kan. Ya tentu sekarang sebenarnya bola itu tangan pimpinan KPK ya, keberanian mereka membongkar semua atau cukup hanya sampai di lahan. Ya kalau misalnya nanti hanya di lahan, ya tentu ya KPK ya bekerja, tapi kan bekerjanya tidak maksimal. Sementara kita tahu orang-orang kan sebenarnya pengen nih dari awal, ya tapi kan KPK paling akan mengatakan bahwa nggak ada tuh di awal adanya pemufakatan jahat, misalnya deal-deal nggak ada, gitu. Nggak ada deal-deal, nggak ada mens rea, kan bisa juga ya, karena kan kita gelap apa yang dilakukan oleh penegak hukum. Ya kan sampai kemudian mereka menyampaikan kepada publik. Kayak dulu kan kita ternyata kayak ini kan 11 bulan kita nggak tahu bahwa KPK udah melakukan penyelidikan. Bahkan ketika isu ini ramai, kemudian Prof Mahfud ngomong, kemudian KPK minta, padahal ternyata KPK minta itu gimmick aja. Iya kan, orang mereka udah melakukan penyelidikan, ya kan nyuruh lapor gitu kan, minta data dan sebagainya. Ya walaupun Prof Mahfud bilang saya juga dari sana sini gitu kan. Tapi kalau periksa saya boleh, walaupun saya katakan ya nggak mungkin lah Prof Mahfud diperiksa, orang dia bukan saksi. Yang bisa diperiksa kan hanya orang yang melihat, mendengar, mengalami terkait dengan kata cepat dimanapun ya fasenya. Kan ada orang kan bisa jadi berganti-ganti tuh direksinya. Kita tahu ada 4 BUMN yang terlibat, mulai yang perkebunan, mulai juga dari yang kayak Wika yang dulu sempat jadi konsorsium kan, kepalanya sekarang berubah jadi kereta api ya, kereta api sendiri, sama Jasa Marga, karena ada beberapa daerah yang 3 udah akan keluar, tinggal 1 sekarang. Enggak dong, masih 4. KCIC itu kan 60% Indonesia dengan konsorsium yang sinergi kalau salah, sinergi BUMN 4 itu kan 4 gabungan dari 4 konsorsium, 4 perusahaan bikin konsorsium. Jadi Cina pun konsorsium. Dan ini yang menarik ya. Ini kan tanah ini kan sebenarnya lahan KCIC kan patungan 60% 40%. Jadi istilahnya bisa jadi Cina itu punya 40% tanah di kereta cepat ya kan, 60-40 bukan 100% BUMN loh. Iya kan? Menarik ini memang. Ya ini ya tentu ini akan ditelusuri ya. Jadi sebenarnya kalau 60-40 masih hitungannya tanah negara atau bukan? Soalnya gini Bang, soal tanah ini menarik karena dulu KCI ketika kereta cepat mau dibikin tuh sempat bergonta-ganti rute kan? Ya dulu kan Walini. Kawalini mau ke Mekarta gitu. Ya. Terus tiba-tiba nggak jadi. Tiba-tiba ke ini Tegar Alur dan sekitarnya itu. Itu juga pasti akan ditelusuri oleh penyelidik. Akan dicari orang-orang yang tahu mengapa sih berubah. Jadi kata saya katakan pasti bisnis plan-nya dulu di ini. Kan dulu bahkan awalnya kan dari Merak ya kan, kemudian sampai Jakarta, kemudian sampai ke Surabaya, sampai ke Banyuwangi kan dulu gitu awalnya. Kalau dibaca dalam saya pernah cari di Google ya terkait dengan apa namanya tuh kajiannya ya, kajian yang Jepang itu kan judulnya kan Jakarta Surabaya. Nah kalau Jakarta Bandung as a part aja, hanya bagian saja. Jadi ini akan ke sana. Jadi gini, menelusuri kasusnya kereta cepat memang kita harus objektif ya. Ada 3 hal kalau dalam investigasi. Pertanyaannya, apakah proyek itu ada atau tidak? Untuk mengatakan bahwa ini fiktif atau enggak. Nyata ada, berarti enggak fiktif. Ada aja, ada pertanyaan lagi. Apakah ya proyek itu berlanjut atau tidak? Kalau tidak berlanjut namanya mangkrak. Kalau berlanjut maka berarti nggak mangkrak. Dan yang terakhir, ketika berlanjut, apakah semuanya itu sudah sesuai perencanaan, misalnya spesifikasi.
Nah inilah yang ketiga inilah yang tentu terkait dengan kerugian keuangan negara. Di sini tentu pasti saya melihat akan ada banyak perdebatan. Karena tadi dengan adanya komposisi 60-40, setidaknya uang negara itu 60%. Karena 40% uang Cina gitu kan. Nah ini ya yang kemudian yang menurut saya akan bermain di ranah ini. Nah kayak tadi, apakah ketika ada ditemukan pelanggaran, ya adanya kerugian negara, ya misalnya kerugian negara 50M, apakah 50M itu kerugian negara murni? Jangan 60%-nya aja, berarti kan masih ada ahli mengatakan 60% atau tidak. Bahwa walaupun konsorsium adalah bagian dari BUMN, bergabung dengan BUMN, tapi setidaknya semuanya itu dianggap milik negara, bisa juga. Banyak ahli yang pasti akan banyak berpendapat. Jadi sekali lagi kasus ini sebenarnya bisa jadi pendek, bisa jadi panjang. Semua itu tergantung KPK. Tapi gimana sih KPK melihat ini kan proyeknya ini dinilai ya pekerjaannya juga cukup cepat dari plan awal begitu ya. Terus juga tadi dikatakan mulai dari isu tanah, sempat mandek karena COVID dan lain sebagainya sampai ke isu bunga gitu. Kalau menurut Bang Yudi dari sisi KPK gimana sih mereka tuh menilai ini adalah kesalahan manajerial sama tindak pidana korupsi? Karena itu kayaknya beda tipis ya? Ya beda tipis memang. Beti. Tetapi akan terlihat jelas ketika dari perencanaan tadi udah ada mensrea, niat jahat. Yang kedua ada perbuatannya. Yang bisa perbuatannya itu adalah tidak sesuai dengan aturan. Dan itu secara dengan sengaja. Jadi memang korupsi itu harus sengaja, kan? Nggak ada orang nggak sengaja korupsi, kan? Ini sebenarnya podcast serius atau podcast apa nih? Ini korupsi kita bawa dengan santai gitu ya. Begitu, harus gitu ya. Nggak ngantuk kita. Iya ngantuk. Nah, supaya masyarakat juga paham kalau terlalu serius mungkin ada yang nggak bisa nangkep ini. Kan transportasi publik kata Pak Jokowi. Kalau nggak sengaja berarti bukan korupsi. Enggak lah. Asli semua itu dengan sengaja. Ada perencanaan. Dengan kesadaran berarti ya. Ada kesadaran. Misalnya kayak proyek IKTP kan udah direncanakan di Ruko Fatmawati. Bayangkan anggarannya belum ada, tapi sudah bisa terlihat jelas barang-barang apa yang akan dipakai, digunakan, chipnya lah dan sebagainya. Jadi istilahnya bisa jadi ini ada ya, tetapi ya kalau nggak bisa dibuktikan ya sulit. Makanya perlu whistleblower. Jadi kembali lagi bahwa tadi perlu adanya niat jahat, mensrea, kemudian ada perbuatan, kemudian ada yang diuntungkan. Nah ini makanya KPK harus kerjasama sama PPATK untuk tadi follow the money. Bagi saya KPK berhasil mengungkap kasus pengadaan itu sudah bagus gitu ya. Ya artinya ya memang harusnya KPK kan bom granat basoka gitu ya. Basoka gitu kan, nembak itu emang yang sasarannya besar gitu ya. Cuman sayang kalau basoka sasarannya istilahnya kupu-kupu kan atau nyamuk kan jeder hancur-hancurnya gitu kan. Takutnya nanti yang kena lurahnya doang. Lurah apa nih? Lurah di sono. Lurah sana. Waduh. Udah tiba-tiba panas ini kan. Itu bersayap. Oh, bersayap. Kayak kasus itu kan yang kena lurah Kohot doang. Oh, lurah. Walaupun dibebasin lagi. Waduh, gue udah tekan kan udah beda. Gue udah pengen ke ini aja nih, ya kan? Tapi kan seperti makan bubur, ya kan di pinggir dulu, Mas Goy. Cuman masalahnya kalau makan buburnya juga terpaksa kan jadi gumoh nanti. Oh iya, Bang, benar. ini singkat soal IKTP, dikit aja. Semua yang Bang Yudi periksa, ada nggak yang sebenarnya udah bakal jadi tersangka tapi nggak ditetapkan sekarang? Pasti ada. Ya itu tergantung yang sekarang lah. Tapi ada dong. Waktu itu. Ya ini kan tinggal menunggu kedatangan Pak Paulus Thanos kan dari Singapura kemarin. Nanti, emang bakal pulang dia? Ya kan lagi melakukan perlawanan hukum kalau nggak salah kan di sana. Tapi kita harap sebenarnya pulang lah. Tapi Paulus Thanos itu memang punya semua informasi tentang siapa harusnya dia menjadi satu-satunya kunci saat ini. Karena kan Johannes Marlim kan sudah meninggal. Oh ya, kita harap kalau Paulus Thanos datang kan dia bisa buka kotak Pandora. Kalau betul Paulus jangan sampai meninggal. Waduh, kita doakan aja ya. Sebenarnya beliau mau datang baik ke Indonesia bagus lah, nggak usah pakai persidangan sekarang. Ini udah hampir setahun kan belum bisa dipulangkan sama KPK. Paulus Thanos itu perannya apa di IKTP? Dia kan dulu salah satu direktur Sandipala Artaputra. Yang ngurusin salah satu yang pencetakan pecetakan. Nah,
Kan di sana ada mesin Mulbauer dan sebagainya. Jadi ya itu untuk iktp. Kita jangan satu podcast nembak banyak nih. Nanti backfire-nya besar nih. Sebenarnya ini arahnya adalah ingin kalau dari Bang Yudi sendiri melihatnya cocokologi. Melihatnya pada zamannya Bang Yudi, apakah KPK ini keberaniannya lebih ketika menghadapi kasus-kasus yang mungkin terlibat ada tokoh-tokoh politik besar gitu misalnya. Kan Paulus juga masih ada. Oh itu ini masuk. Masuk. Kalau enggak jadi OSE 2 ya. Ya mereka aja, jangan saya. Jadi betul saat itu kan ya jangan itu ya. Saya KPK kan sama yang aktif berani-berani ya. Ketua MK, ketua DPD, iya kan, ketua apalagi. Ketua MK jadi. Iya, ketua MK, menteri. Iya kan. Ini sama mantan kayaknya agak gimana gitu kan. Mantan. Lagi mantan lurah ya. Lurah lah. Lurah Kohot. Gitu kan. Lurah Kohot. Kalau aku sih sukanya mantan terindah. Wah itu kan. Jadi kembali lagi KPK harus punya keberanian. Saya pikir pimpinan KPK sekarang kan udah lebih baik dari zamannya Firly lah. Walaupun saya paham bahwa ini kan tentu mewarisi agak berat. KPK sekarang kan udah nggak bisa lari lagi ya. Bagi saya KPK sekarang kan karena dulu pernah sakit parah di eranya Firly gitu ya. Sekarang saya analogikan ya lagi berjalan merangkak dulu ya. Tapi yang penting ada daripada nggak ngapa-ngapain. Kan gitu. Loh, maksudnya yang penting kerja gitu? Iya, yang penting kerja, ada yang tangkepin. Karena nanti kalau tidak... Tapi kalau kerja doang kagak kelar-kelar gimana Bang? Itu ada singkatannya waktu zaman kita masih prokem ya. Kerja doang, nggak ini lupa saya ada. Hasil nggak ada. Tapi nggak apa-apa, maksudnya yang penting ada. Karena kan... Oh, ini mantan kawat Bang? Aduh kawat. Kerja kantor makan kuat. Cuma komandan tunjuk aja gitu ya, tunjuk aja. Tapi kalau just in case KPK ngajak Bang Yudi gabung lagi, mau nggak kira-kira? Aduh, kalau saya sih kemarin statement ya. Kalau teman-teman saya kan yang lain banyak mau hadir. Kalau saya kan, ya kalau saya sampai saat ini memutuskan belum lah untuk kembali ke KPK gitu kan. Masih banyak hal yang harus saya lakukan gitu kan. Mengkritisi KPK kayak sekarang gitu kan. Bisa menjaga KPK dari luar. Dulu kan saya sebagai ketua wadah pegawai KPK menjaga KPK dari dalam gitu ya. Namun sekarang kayaknya lebih. Tapi kalau misalnya perintah dari presiden misalnya nggak mungkin saya nggak berani ini kan, harus menerima ya kan. Kalau misalnya diperintahkan oleh negara, yuk kembali KPK, kembali saya. Tapi kalau misalnya opsi, ya saya mendingan di luar. Ya buat gitu. Pak Prabowo, Pak Teddy. Special request. Jadi kalau mau Bang Yudi balik untuk memberantas korupsi sampai ke ujung dunia, nah silakan. Nggak bisa di Indonesia aja. Antartika boleh. Antartika kan. Antartika. Saya akan kejar duit sampai ke Antartika. Nah, kalau ke Arab mau nggak? Ini kayak penyidik KPK ya yang mau ke Arab. Kemarin saya baca berita tuh. Tapi sebelum kita ke sana, Bang Yudi ini menarik. Emang mau ke sana? Gue mau nanya apa ya tadi? Kok gue tiba-tiba lupa. Emang mau ke sana juga akhirnya? Siapa ya? Ya ada kan isu-isunya mau ke sana ya. Iya kemarin tadi gini. Kalau untuk WUS, kita percaya kepada teman-teman kita di penyelidik KPK ya. Saya percaya integritas mereka, teman-teman saya juga dulu. Artinya tentu mereka sudah menelusuri nih dari awal perencanaan ya sampai dengan akhir. Nah sekarang ya ketika kemudian KPK mengumumkan, yang mengumumkan bukan penyelidik, ya kan? Ya kalau penyelidik yang ngumumin saya pikir bisa jadi banyak gitu ya. Yang ngomong-ngomongkan kemarin masalah kan deputi PLT. Saya cuma khawatir itu cuma sekedar menenangkan perasaan publik doang. Emang abang perasaannya bisa tenang? Iya, maksudnya ternyata KPK udah mengerjakan. Tadi Bang Yudi bilang kan katanya ada yang sesuatu yang dikerjakan. Tapi kalau Bang Yudi apabila jadi kembali menjadi penyelidik KPK begitu ya, apa sih kerangka penyelidikan atau investigasi yang akan dilakukan dalam kasus ini? Kan udah terang banget ya, maksudnya di media konstruksinya seperti apa gitu? Ya sebenarnya sama dilakukan oleh teman-teman, cuman ya KPK bukanya cuman yang di lahan aja kan. Tadi kan sebenarnya kalau kita ingin lihat kan nggak ada sesuatu yang berantakan di akhir dimulai dari hal yang bagus. Jangan-jangan kan pengadaan lahan yang tadi berpindah-pindah ya kan, ya kemudian dan sebagainya sempat itu mangkrak kan katanya. Sempat COVID ya. Sempat mangkrak lalu kemudian datanglah Pak Luhut yang ditunjuk sebagai
kemudian mengatakan ini busuk. Ini busuk. Tuh. Iya kan. Saya terima barang ini udah busuk. Itu kan serem loh. kode sebenarnya. Iya. Gitu. Busuk itu kan kalau buah itu udah nggak bisa dimakan. Nggak bisa dimakan. Berulat. Kan, tapi masih bisa jalan kok. Tadi saya katakan kan kembali lagi pada pemikiran ya. Kita subjektif juga. Ini nggak mangkrak. Masih bisa berjalan, masih bisa beroperasi. Maka artinya perhitungan kerugian keuangan negara tentu akan dimainkan di sini. Apakah tadi tidak sesuai dengan spek? Ya, apakah ada permainan? Ya, kemudian nanti akan muncul kerugian keuangan negara. Dan memang hukum itu kan harus pasti, ya. Ya, hukum pidana itu kan bukti harus terang cahaya. Jadi kalau misalnya KPK yakinnya di situ, ya mau apa boleh buat. Ya, walaupun kemudian ada persepsi di publik, wah ini KPK diintervensi, KPK nggak berani. Ya, saya pikir ya KPK telan-telan mentah-mentah aja itu omongan publik gitu. Tapi saya pikir KPK sudah biasa kok menelan kayak begitu. Iya, biasa. Kasus haji aja yang belum ada tersangkanya sampai sekarang. Iya. Gitu kan. Kemudian apalagi ada 2 kasus praper KPK kalah nggak dinaikin lagi. Ridwan Kamil misalnya sampai saat ini rumahnya digeledah tapi nggak dipanggil jadi saksi. Iya. kan? Motor sama mobilnya udah diambil. Terus begitu-gitu aja udah nggak ada follow up-nya. Malah ramean yang infonya Lisa dibanding. Oh iya Lisa. Tapi Lisa udah nemu kembarannya loh itu di Iya, aku juga nonton. Back to topic. Aku lihat, bener nggak ini serius tuh. Kita kayaknya aku di follow deh. Di follow Di-follow siapa? Lisa KW. Sama Lisa KW apa Lisa? Enggak, bukan. Kembarannya Kang Emil. Nggak tahu, lupa lah.